Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nugra Ramadhani, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kolaboratif governance tim pengendali inflasi daerah Sulawesi Selatan dalam menghadapi ketidakpastian inflasi. Adapun latar belakang kenapa kemudian peneliti mengangkat isu ini, penelitian ini, yakni dilihat bahwa pengaruh inflasi ini merupakan salah satu indikator yang sangat signifikan untuk mengukur berbagai indikator-indikator perekonomian negara, terutama laju pertumbuhan ekonomi. Karena ketika berbicara tentang inflasi juga tentunya akan melihat sisi daya beli masyarakat yang akan melihat tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, seperti itu. Jadi inflasi ini juga salah satu yang mencerminkan bagaimana kemudian laju pertumbuhan ekonomi satu negara. Kemudian Indonesia salah satunya juga negara yang cukup mengalami kerentanan terhadap laju inflasi karena tidak hanya dipengaruhi oleh laju perekonomian ekonomi global tentunya, tapi juga di sisi internal kondisi di Indonesia sendiri. Nah, kondisi Indonesia sendiri ini karena memang secara geografis juga sangat menantang ya, tapi juga ternyata penyumbang inflasi yang paling signifikan di Indonesia yaitu dalam sektor pangan. Nah, di pangan ini ternyata kenapa menjadi kontribusi pangan, karena ketika penyumbang pangan ini menyumbang sebesar 73,66%, sehingga ketika misalkan harga sembako meningkat sebesar 10% akan kemudian mempengaruhi laju inflasi sebesar 0,9% dan kemudian mempengaruhi angka tingkat kemiskinan naik sebanyak 1,3%. Sehingga hal-hal inilah yang kemudian difokuskan oleh pemerintah pusat untuk ditangani laju inflasi yang terutama di sisi internal Indonesia, di sisi faktor kerentanan inflasi terhadap pangan. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia membentuk satu instrumen kelembagaan untuk menghadapi kerentanan Indonesia ini terhadap inflasi pangan, terutama ya terhadap inflasi pangan dengan instrumen tim pengendali inflasi pusat gitu yang didirikan pada tahun 2005. Nah, selanjutnya karena TPIP ini merasa harus dibantukan dengan kontribusi daerah terhadap pengendalian inflasi juga, karena untuk mendeteksi sumber-sumber inflasi yang ada di regional atau di level daerah, maka dibentuklah tim pengendali inflasi daerah yang pada tahun 2008 seperti itu difokuskan bagaimana penanganan inflasi bisa dilakukan juga oleh daerah seperti itu. Nah, namun karena tadinya TPID ini difokuskan di Bank Indonesia koordinasinya, tapi kemudian di tahun 2017 keluarlah keputusan Presiden yang menekankan bahwa instrumen kelembagaan TPID harus dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah seperti itu ya. Yang kemudian hal inilah yang kemudian menekankan bahwa TPID harus harus dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan lagi difokuskan di Bank Indonesia. Maka TPID ini juga diinstruksikan oleh Presiden harus lebih terbuka, partisipasinya. Jadi tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga bisa melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi, terutama mungkin juga pihak-pihak swasta seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa hal ini cocok dengan konsep collaborative governance. Maka peneliti melihat bahwa signifikansi collaborative governance dalam menganalisis TPID ini bisa dilakukan. Maka salah satu TPID yang peneliti lakukan kemudian fokuskan di TPID Sulawesi Selatan, yang memang Sulawesi Selatan ini memiliki persistensi laju inflasi, penyumbang inflasi nasional juga lumayan besar seperti itu.
dan juga menjadi salah satu lumbung pangan keempat terbesar di Indonesia dan terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Jadi peneliti memfokuskan penelitian ini di TPID Sulawesi Selatan seperti itu. Makanya dari itu pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yang pertama bagaimana pendorong kolaborasi pada TPID Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana desain kelembagaannya, kemudian bagaimana proses kolaborasi yang terjadi, dan terakhir yaitu apa dampak collaborative governance yang dilakukan TPID terhadap pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan. Nah, ada beberapa literatur review yang telah peneliti lakukan terhadap collaborative governance atau TPID dan inflasi gitu. Jadi peneliti menemukan belum ada penelitian-penelitian yang memang spesifik membahas apa TPID yang mengkonsep yang dilihat dari collaborative governance-nya seperti itu. Nah, adapun konsep dan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama untuk menganalisis tentang pendorong kolaborasi, peneliti menggunakan teori dari Emerson dan Abachi, dan untuk melihat konsep desain institusional proses kolaborasi, peneliti menggunakan teorinya Ansel and Gaze seperti itu untuk mengcombine keduanya dalam konsep collaborative governance. Nah, kerangka berpikir peneliti, jadi peneliti memfokuskan di TPID Sulawesi Selatan dengan 4 strategi kebijakan yang dilakukan, kemudian melihat bagaimana strategi tersebut dikolaborasikan dan mengidentifikasi bagaimana bentuk kolaborasi yang mereka lakukan, terus prosesnya, terus desain kelembagaannya, terus apa dampaknya seperti itu. Nah, adapun metode penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini memang kualitatif yang melakukan pendekatan studi kasus dengan tentunya pengumpulan datanya berupa wawancara, dokumentasi pencarian literatur seperti itu. Nah, adapun penemuan penelitian ini melihat bahwa memang terdapat persistensi inflasi yang cukup signifikan yang dari tahun 2018 karena peneliti melihat 5 tahun angka inflasi, perkembangan inflasi di Sulawesi Selatan, maka dari tahun 2018 memang cukup bisa terbilang cukup terkendali seperti itu. Nah, di yang memang angka-angka inflasi di Sulawesi Selatan tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu. Nah, tapi di tahun 2022 ini terjadi lonjakan inflasi karena ternyata memang ini dipengaruhi oleh laju inflasi yang bersifat sumber inflasinya bersifat administratif atau kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti kenaikan BBM yang memang itu di luar dari kuasa TPID Sulawesi Selatan yang memang semua daerah terkena imbas dari laju inflasi yang disebabkan dari administratif itu tadi, tapi terdapat penanganan yang kemudian bisa dilakukan rekayasa inflasi ini tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, struktur kelembagaan dalam TPID Sulawesi Selatan ini, TPID ini diketuai langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang sekretariatnya memang dipegang oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, sebanyak 14 SKPD yang memang tugas pokoknya dalam penanganan bahan pokok dan bahan pangan yang dilibatkan dalam TPID Sulawesi Selatan, yaitu SKPD-SKPD yang memang tugasnya di situ. Kemudian beberapa SKPD lainnya memang dilibatkan sebagai pendukung dan pelaksana teknis dari dinas utama yang menangani tentang inflasi, dan ada beberapa anggota yang memang terlibat yang meliputi BUMN dan beberapa organisasi non BUMN seperti itu. Nah, adapun program pengendalian inflasi Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini secara memang struktural kelembagaan baru dibentuk di Pemprov Sulawesi Selatan di tahun 2020 seperti itu. Jadi memang cukup terbilang baru di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memang beberapa programnya bergantung situasi dan kondisi. Jadi ini beberapa program per tahunnya yang peneliti selidiki bahwa memang bergantung situasi dan kondisi yang akan dilaksanakan, seperti pada 3S ini itu difokuskan karena untuk penanganan kondisi COVID-19 pada waktu itu. Kemudian juga di masa digitalisasi ini memang masih konteks COVID yang memang menjalankan program-program berbasis digital yang pada saat itu memang
kondisi keterbatasan untuk melakukan aktivitas masih sangat terbatas ya seperti itu. Nah, kalau di terakhir program mereka yang dilakukan memang lebih berfokus bagaimana kemudian penyediaan bahan-bahan pasokan yang berasal dari hulu. Jadi tidak hanya menangani inflasi di hilirnya saja, misal di dampak inflasi tidak hanya melakukan penanganan dampak inflasi aja, tapi sudah melakukan pencegahan inflasi itu bisa dilakukan, misalkan dengan menyediakan sumber-sumber apa menyediakan sumber-sumber untuk bibit-bibit tanaman seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang menjadi sumber inflasi yang sering terjadi seperti bawang, cabai itu kemudian disediakan bibit-bibit di petani agar pasokannya bisa memadai. Nah, adapun identifikasi dari hasil framework dan hasil data penelitian, peneliti melihat memang mendorong kolaborasi dalam TPID Sulawesi Selatan ini. Pertama ada kepemimpinan ini memang sangat strategis karena terdapat peran Mendagri sebagai kepala sebagai kepala koordinasi di pemerintah pusat yang kemudian bisa menginstruksikan setiap pekannya bahkan dalam menginstruksikan kondisi kondisi inflasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk pemantau di daerah yang ini kemudian langsung disampaikan di pemerintah provinsi maupun ke pemerintah kabupaten kota seperti itu. Dan peran strategis Gubernur Sulawesi Selatan juga sangat berpengaruh terhadap penjalinan kolaborasi yang ada di internal TPID Sulawesi Selatan ini. Ya, hal inilah yang dinilai kemudian dari anggota-anggota TPID itu peran Mendagri dan gubernur ini sangat memiliki pengaruh seperti itu. Kemudian insentif konsekuensi sendiri di dalam TPID Sulawesi Selatan ini terdapat tantangan internalnya yang memang masih minimnya sumber daya teknis pengelolaan datanya, perbedaan persepsi data dan tata kelola datanya yang memang masih secara internal mereka masih belum settle seperti itu. Tapi diusahakan dari pihak-pihak leading sektor yang menangani kemudian TPID ini bisa memprovide kebutuhan-kebutuhan yang mereka masih kendala pada saat ini seperti itu. Nah, mereka nggak menutup kemungkinan bahwa nanti bisa diperbaiki lagi, karena memang tergolong cukup baru TPID yang di bawah naungan pemerintah provinsi. Adapun intervensi, jadi dari masing-masing gue tadi merasa memang semua saling bergantung satu sama lain meskipun terdapat tugas-tugas pokok yang memang sudah ada di dalam fungsi kelembagaannya masing-masing, tapi mereka memang saling bergantung satu sama lain karena ketergantungan ini dilihat dari ketika menjalankan satu program, ya misalkan operasi pasar murah seperti itu, mereka tetap butuh satu kelembagaan satu sama lain seperti itu. Nah, adapun ketidakpastiannya memang secara internal memang mungkin tidak bisa mengontrol kerja satu sama lain. Ada mungkin potensi-potensi kelembagaan yang tidak sesuai jalur, tapi mereka tetap memastikan bahwa potensi itu tidak akan terjadi, dan mereka hal inilah yang mungkin akan mempengaruhi nanti komitmennya dan kemudian kepercayaannya terhadap tim yang sedang berkolaborasi seperti itu. Nah, kemudian desain kelembagaan dalam TPID ini bisa dilihat bahwa inklusivitas partisipannya memang semua partisipan termasuk dan terutama mungkin partisipan yang non pemerintahan seperti Kadin Sulawesi Selatan itu merasa sangat terayomi seperti itu dalam pengendalian inflasi, karena Kadin ini cukup dinilai strategis karena mengayomi berbagai macam kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok pedagang yang memang lebih banyak Kadin Sulawesi Selatan ini merasa lebih banyak memang harus didengarkan, terus lebih banyak memang harus memberikan saran. Jadi menurut Kadin sendiri memang keterlibatannya cukup sangat dinilai strategis dalam TPI di Sulawesi Selatan ini. Kemudian eksklusivitas forumnya memang masih dari berbagai dari di internet TPID-nya sendiri memang tidak bisa melibatkan banyak pihak, termasuk pihak swasta yang mungkin
bisa dilibatkan karena mereka memang sifatnya task force begitu, yang di mana lembaga-lembaga yang berkaitan yang langsung terlibat dalam pengendalian inflasi, tapi juga tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang ingin terlibat dalam pengendalian inflasi, terutama pihak-pihak swasta. Karena sejauh ini swasta yang tergabung dalam TPID masih swasta yang BUMN seperti itu, yang sifatnya hibrid antara dia lembaga pemerintahan dan juga lembaga swasta yang tidak murni seperti itu. Jadi memang secara struktural mereka hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, namun secara program atau kegiatan mereka cukup melibatkan banyak pihak-pihak lain juga yang seperti masyarakat juga yang terlibat dalam kegiatan dan program mereka seperti itu. Nah, legitimasi prosedurnya sendiri bahwa ada high level meeting yang selalu mereka jadikan rujukan untuk kemudian kebijakan dan regulasi pengendalian inflasi yang akan dilakukan seperti itu. Jadi high level ini akan biasanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan atau agenda-agenda prioritas yang lain yang mungkin diprediksi akan mengalami lonjakan inflasi, yang ini memang menjadi rujukannya mereka untuk pertemuan penting itu kemudian dilaksanakan apa yang harus dilakukan segala macam dalam pengendalian inflasi dan program apa yang mungkin akan dilaksanakan seperti itu. Nah, transparansi prosesnya jadi merasa memang tidak ada yang perlu disembunyikan dalam pengendalian inflasi ini, karena mereka merasa memang pengendalian inflasi ini untuk semua orang seperti itu. Jadi untuk semua kepentingan. Jadi nggak ada hal yang ditutup-tutupi di dalam pengendalian inflasi ini. Nah, kemudian proses kolaborasi sendiri, dialog tatap mukanya memang hampir setiap minggu mereka melakukan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Terlepas dari itu juga, memang setiap bulannya mereka mengadakan forum group discussion bersama Bank Indonesia. Begitu. Jadi pertemuan rutin ini memang dilakukan untuk membahas dan mengevaluasi program-program apa saja dan yang akan dilakukan juga begitu dalam pengendalian inflasi itu. Jadi memang dialog tatap mukanya rutin seperti itu. Nah, kemudian membangun kepercayaannya memang masing-masing anggota tim merasa memang mereka sudah trust begitu kepada anggota-anggota yang lainnya begitu. Jadi meskipun memang sifatnya task force, jadi masing-masing punya perannya masing-masing, tapi mereka tetap saling percaya bahwa masing-masing bisa bekerja secara optimal seperti itu. Nah, kemudian komitmen terhadap prosesnya, nah menariknya di TPI Selatan ini mereka komitmennya terhadap proses itu memang langsung ditekan oleh pimpinan masing-masing lembaga. Jadi memang ketika misalkan ada yang tidak ketika memang ada misalkan yang tidak ada yang cari ciri-ciri yang tidak komitmen, maka langsung ditekan dari pemimpinnya, oh kenapa nggak komitmen sama yang ini. Tapi secara keseluruhan semua mengaku tetap berkomitmen terhadap prosesnya meskipun sebagai pelaksana teknis seperti itu. Nah, pemahaman bersamanya juga di sini memang mereka sudah jelas ya, karena arahan tiap minggunya oleh Kemendagri itu sudah jelas misi, tujuan, dan strategi apa yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi seperti itu. Dan juga pemahaman bersama ini juga bersama ini juga didapatkan dari forum-forum grup discussion forum discussion yang selalu rutin dilakukan oleh bersama Bank Indonesia seperti itu. Nah, adapun capaian-capaian yang dilakukan karena memang updatingnya selalu tiap bulan, jadi mereka tahu capaiannya inflasinya sudah terkendali apa tidak. Jadi memang rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik juga seperti itu. Nah, adapun dampak kolaboratif governance-nya, ya sejauh ini memang ketersediaan pasokan memadai, karena memang BPS menilai sendiri bahwa di Sulawesi Selatan ini kondisi inflasinya juga tidak cukup mengkhawatirkan begitu, karena memang sebagai lumbung pangan nasional juga tidak ada bahan pangan yang kurang begitu seperti itu. Nah, tapi di faktor lain seperti harga pangan masih bergejolak ini menjadi tantangan tersendiri, karena memang harga pangannya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan di Sulawesi Selatan sendiri, tapi juga kebutuhan daerah-daerah luar seperti ini. Hal inilah yang kemudian pasar bersaing, kemudian pedagang-pedagang biasanya lebih memilih untuk menjual keluar daripada di dalam Sulawesi Selatan sendiri. Jadi ini yang masih bergejolak juga, dan ini yang masih sulit ditangani oleh TPI di Sulawesi Selatan seperti itu. Meskipun memang distribusi pangannya juga
diakui lancar karena memang sejauh ini transportasi dan program mereka yang mereka sediakan untuk bahan pangan di seluruh wilayah itu bisa lancar seperti itu. Kemudian ekspektasinya juga terjalin, jadi mereka juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang inflasinya cukup dinilai harus stabil seperti itu. Misalkan daerah-daerah di Kota Makassar itu memang sudah ada mereka program bagaimana masyarakat terlibat dalam pengendalian inflasi seperti adanya lorong-lorong wisata ya yang masyarakat harus ada gerakan untuk menanam cabai sendiri, menanam tanaman pangan sendiri. Jadi itu merupakan salah satu program yang dinilai masyarakat sudah cukup tahu terhadap inflasi yang akan diharapkan seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya sendiri adalah kemudian pendorong kolaborasinya ini bahwa faktor kepemimpinan insentif kualifikasial intervensi dan ketidakpastian ini sangat mempengaruhi anggota-anggota memang terlibat untuk menjalankan kolaborasi. Kemudian desain kelembagaannya ini menjamin inklusivitas, pemilihan partisipasi, aturan yang ada dalam kolaborasi, kemudian transparansi. Dalam kolaborasi ini menjadi rule of game-nya dalam bagaimana nanti menjalankan satu kolaborasi. Kemudian dalam proses kolaborasinya, atau memang menjalin kolaborasi itu harus membutuhkan proses dialog, kepercayaan, komitmen, adanya pencapaian hasil bersama itu menjadi prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam proses kolaborasi untuk melakukan lagi proses kolaborasi yang berkelanjutan seperti itu. Nah, dampak kolaborasi sendiri memang strategi 4K ini hampir semua terpenuhi, tapi di dalam gejolak harga tadi masih menjadi tantangan TPI 21 karena merupakan faktor eksternal yang memang tidak bisa belum bisa mereka tangani saat ini. Itu. Adapun rekomendasi peneliti yang pertama yaitu kolaborasi harus lebih terbuka, terutama pada kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi bisa mungkin kemudian lebih inklusif lagi dalam pengambilan kebijakannya, tidak hanya satu arahan dari pimpinan, tapi juga melibatkan ide-ide yang lebih inovatif dalam pengendalian inflasi itu harus seperti apa, seperti itu. Atau tidak harus dari dinas pemerintahan yang melakukan kebijakan apa, kemudian program apa yang harus dilakukan, tapi juga masyarakat juga aktif terlibat dalam proses kebijakan, perumusan kebijakan tentang pengendalian inflasi. Kemudian yang kedua, secara konseptual atau secara teoritis pada kolaborasi yang bersifat task force, peneliti melakukan pemetaan seperti ini bahwa memang desain kelembagaan penting untuk dibentuk terlebih dahulu, kemudian bagaimana peran pemimpinnya di dalam kepemimpinan dalam hal ini memang harus strategis, dianggap strategis, kemudian komitmen para pemimpin ini memang harus dijalin terlebih dahulu, kemudian yang hal ini yang menjamin proses kolaborasi akan berkelanjutan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan konsep kolaborasi ini bisa lebih terbuka pada penanganan isu-isu yang lebih kompleks, misalkan karena sejauh ini peneliti menemukan bahwa teori kolaborasi lebih banyak digunakan untuk penanganan isu-isu yang spesifik, yang teknis seperti itu. Tapi juga ada keterbukaan untuk kemudian konsep kolaborasi ini bisa dilihat dari isu-isu ekonomi atau politik seperti itu. Itu yang peneliti yang sekarang ini dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.